Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dalam kelompok mengenai tema kita minggu ini, yaitu teknik-teknik dasar rekayasa di genetika dan prinsip-prinsip isolasi serta karakteristik proteinnya dalam isolasi protein dan pemurnian protein, di mana mata kuliah ini diampuh oleh Bapak Nurul Asikin SPD MPD, di mana anggota kelompok 6 itu ada saya sendiri, Megawati Junita Pardede, lalu ada rekan saya Herlina Nababan, lalu ada Nancy, selanjutnya ada Roza Amalia, dan yang terakhir adalah Rohma Harmeli. Pemateri pertama itu akan disampaikan oleh Herlina Nababan. Kepada Herlina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isolasi protein. Isolasi protein merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan protein dari makromolekul lain yang tidak diinginkan. Teknik isolasi protein harus mempertimbangkan sifat-sifat fisik dan kimiawi dari protein agar tidak terjadi perubahan konformasi dan aktivitasnya. Pada proses isolasi protein, terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan teknik gel elektroforesis. Teknik ini memiliki fungsi kerja, yaitu memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya dalam suatu tegangan listrik tertentu. Teknik ini menggunakan loading buffer yang berfungsi untuk mendenaturasi protein tersebut sehingga protein yang semula tidak bermuatan menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya, prinsip dasar isolasi protein. Protein merupakan kelompok biomakromolekul yang sangat heterogen. Ketika berada di luar makhluk hidup atau sel, protein sangat tidak stabil. Untuk mempertahankan fungsi dan strukturnya, setiap jenis protein membutuhkan kondisi tertentu ketika diekstraksi dari normal biologikal milieu. Protein yang diekstrasi hendaknya dihindari dari proteolisis atau dipertahankan aktivitas enzimatiknya. Untuk menganalisa protein yang ada di dalam sel, diperlukan prosedur fraksinasi sel, yaitu yang pertama, memisahkan sel dari jaringannya. Yang kedua, menghancurkan membran sel untuk mengambil kandungan sitoplasma dari organelnya. Dan yang ketiga, memisahkan organel-organel dan molekul penyusunnya. Selanjutnya, teknik-teknik isolasi protein. Pertama, pemanasan protein. Protein-protein dalam suatu organisme memiliki kestabilan terhadap suhu dan pH yang berbeda-beda. Ada protein-protein yang stabil pada suhu tinggi seperti protein-protein dalam bakteri termofilik, dan ada pula yang mudah rusak akibat pemanasan. Perbedaan tingkat kestabilan suatu protein ditentukan oleh urutan asam amino, penyusun protein, dan interaksi-interaksi intramolekulnya. Fungsi suatu enzim akan dipertahankan selama struktur protein globular tidak berubah. Ada 3 jenis interaksi non-kovalen yang berhubungan dengan tingkat kestabilan struktur protein tersier. Pertama, ikatan hidrogen antara gugus-gugus rantai samping residu asam amino pada simpul yang berdekatan di dalam rantai. Kedua, gaya tarik-menarik ionik antara gugus-gugus rantai samping yang muatannya berlawanan. Dan yang ketiga, interaksi hidrofobik. Gugus-gugus rantai hidrofobik dari beberapa residu asam amino menghindari lingkungan air dan cenderung untuk berkelompok bersama-sama di bagian dalam struktur globular yang terlindungi dari air. Baik, materi selanjutnya ada sonikasi. Sonikasi frekuensi tinggi adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menghancurkan sel dan organel. Dengan menggunakan frekuensi tingkat tinggi, maka dinding sel pada suatu organisme dapat rusak agar dapat mendapatkan protein yang ada pada
sel tersebut. Efisiensi perusakan sel ini dipengaruhi oleh kekuatan yang dipakai pada instrumen, durasi pemaparan, dan volume material proses. Selanjutnya ada fraksinasi amonium sulfat. Fraksinasi dilakukan atas dasar perbedaan kelarutan protein-protein di dalam campuran. Garam netral seperti NH42SO4 ditambahkan ke dalam larutan protein dalam jumlah tertentu. Pada kekuatan ionik yang cukup tinggi, protein akan mengendap dengan sempurna atau salting out. Pengaruh garam netral terhadap kelarutan protein merupakan fungsi dari kekuatan ioniknya. Suatu ukuran konsentrasi dan jumlah muatan listrik sumbangan kation dan anion garam. Efek salting in disebabkan oleh kecenderungan perubahan gugus-gugus rantai samping dalam protein yang terdisosiasi untuk mengion. Tetapi bila kekuatan ionik meningkat lebih lanjut, kelarutan protein mulai menurun. Kemudian selanjutnya ada dialisis. Dialisis disebut juga atau dikendalikan oleh perbedaan konsentrasi terlarut dalam kedua sisi yang dipisahkan membran. Setelah kesetimbangan konsentrasi tercapai, proses difusi zat terlarut akan menembus membran menjadi seimbang. Teknik isolasi protein yang selanjutnya itu ada gel filtrasi. Gel filtrasi ini dilakukan menggunakan butiran berpori. Kolom yang dibangun dengan butiran tersebut akan mempunyai dua pengukuran volume cairan. Yang pertama volume eksternal dan yang kedua adalah volume internal, di mana volume eksternal itu adalah cairan di antara pori-porinya, sedangkan volume internal itu cairan yang berada di antara pori butiran tersebut. Lalu campuran protein itu dilewatkan melalui bagian atas kolom gel filtrasi dan dibiarkan berkolasi melewati kolom. Lalu protein yang mempunyai diameter hidrodinamik atau kecil yang sama dengan diameter rata-rata pori-pori butiran akan memasuki volume internal dan akan menjadi bagian matriks gelnya. Teknik isolasi yang keenam itu ada kromatografi pertukaran ion atau dalam bahasa Inggris disebut ion exchange chromatography. Teknik ini biasa digunakan untuk pemurnian materi biologi seperti asam amino, peptida, dan protein. Dan metode yang dapat dilakukan dalam teknik ini ada dua metode, yaitu metode dalam kolom dan ruang datar atau planar. Lalu yang selanjutnya itu ada teknik ketujuh isolasi protein, yaitu ultrafiltrasi, di mana ultrafiltrasi ini adalah variasi dari membran filtrasi di mana tekanan hidrostatis mendorong cairan melewati membran semi-permeabelnya. Lalu proses isolasi di sini itu yang digunakan adalah biasanya pada industri, bidang-bidang industri dan penelitian, di mana yang tujuannya adalah untuk memurnikan dan memekatkan campuran molekul makro dan terutama untuk campuran protein itu sendiri. Selanjutnya yaitu ekstraksi pelarut. Nah, penyaringan zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar yang terlindung dari cahaya. Cairan pencari akan masuk ke dalam sel melalui dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan yang konsentrasinya rendah. Nah, peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses meserasi, dilakukan pengadukan dan penggantian cairan pencari setiap hari. Nah, endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan.
Selanjutnya yaitu metode ekstraksi gelombang mikro. Ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro, ini itu merupakan proses ekstraksi yang memanfaatkan energi yang ditimbulkan oleh gelombang mikro dalam bentuk radiasi non-ionisasi elektromagnetik. Nah, energi ini dapat menyebabkan pergerakan molekul dengan migrasi ion dan rotasi dari dua kutub, tetapi tidak mengubah struktur molekulnya. Pada umumnya, ekstraksi menggunakan pelarut polar sebagai pengekstraknya, tetapi ekstraksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut nonpolar seperti heksana dan toluena dengan cara menambahkan aditif polar ataupun serat yang dapat menyerap gelombang mikro. Selanjutnya yaitu pemurnian protein. Pemurnian protein adalah serangkaian proses yang dimaksudkan untuk mengisolasi satu atau beberapa protein dari campuran kompleks, biasanya seperti sel, jaringan, atau organisme yang utuh. Pemurnian protein sangat penting untuk spesifikasi fungsi, struktur, dan interaksi protein yang diinginkan. Proses pemurnian dapat dipisahkan bagian protein dan non-protein dari campuran, dan akhirnya memisahkan protein yang diinginkan dari semua protein lainnya. Adapun prinsip pemurnian protein menggunakan kolom menurut Elyashev adalah sebagai berikut. Yang pertama, campuran protein dimasukkan ke dalam kolom. Yang kedua, protein yang diinginkan terikat di dalam kolom. Yang ketiga, protein yang tidak diinginkan dicuci. Dan yang keempat, protein yang diinginkan dielusi. Pada pemurnian protein ada teknik-teknik yang harus dilalui. Tahap awal dari proses pemurnian adalah mengisolasi protein dari sumber yang memproduksinya, baik sel tanaman, hewan maupun mikroorganisme. Tahap yang pertama yaitu ada ekstraksi. Jika protein yang diinginkan tidak diekskresikan oleh organisme ke dalam larutan di sekitarnya, langkah pertama dari setiap proses pemurnian adalah gangguan pada sel-sel yang mengandung protein tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang kedua ada presipitasi dan pelarutan diferensial. Nah, dalam pemurnian protein massal, langkah pertama yang umum untuk mengisolasi protein adalah pengendapan dengan amonium sulfat. Nah, selama tahap pengendapan amonium sulfat ini, gugus hidrofobik yang ada pada protein terpapar ke atmosfer, menarik gugus hidrofobik lainnya. Hasilnya yaitu pembentukan agregat komponen hidrofobik. Nah, salah satu keuntungan dari metode ini yaitu dapat dilakukan dengan murah, bahkan dengan volume yang sangat besar. Selanjutnya ada ultrasentrifugasi, yaitu proses yang menggunakan gaya atau sentrifugal untuk memisahkan campuran partikel dengan berbagai massa atau kepadatan yang tersuspensi dalam cairan. Nah, laju sentrifugasi ini ditentukan oleh percepatan sudut yang diterapkan pada sampel. Sampel yang dipisahkan oleh gradien ini disebut sebagai sentrifugasi atau zona laju. Setelah protein atau partikel dipisahkan, gradien kemudian difraksinasi dan dikumpulkan. Teman-teman bisa lihat gambar yang sudah kami sediakan, itu adalah proses dari ultrasentrifugasi ini. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6 mengenai teknik-teknik dasar rekayasa genetika dan prinsip-prinsip isolasi serta karakteristik protein dalam isolasi protein dan pemurnian protein dari kelompok kami. Saya mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan yang telah kami perbuat. Akhir kata saya mengucapkan terima